Tapi bisa dibilang memang kenaikan harga sahamnya kurang wajar. Mungkin itulah kenapa masuk dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia di 2019 yang lalu dengan PE ratio yang cukup tinggi seperti ini gitu. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang saat ini sedang ramai dibicarakan, apalagi ini berkaitan dengan kasus yang masih bergulir dan semakin kelihatannya semakin banyak fakta-fakta yang akhirnya terbuka dan terkuak, yaitu menyangkut kepada kerugian yang dialami oleh klien dari Joska Financial Indonesia, yang mana dari interview kami sebelumnya dengan Tagar ID dengan salah satu perwakilan dari klien yang merasa dirugikan, itu Mbak Mita, itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa mayoritas kerugian dana mereka itu karena dibelikan saham LUCK oleh Joska ataupun mitra Joska, yang terakhir setelah dirunut lagi ternyata pemegang sahamnya adalah Akar sendiri sebagai CEO dan founder dari Joska. Nah, efektif minggu lalu sekitar tanggal 24 Juli dari OJK sudah memberhentikan sementara operasional dari Joska maupun mitranya yang lain untuk bisa dilakukan investigasi lanjutan dan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, saya pribadi dan teman-teman di Tagar berharap ada solusi, semoga nasabah atau klien dari Joska yang rugi besar, yaitu semoga ada solusi, semoga modal mereka bisa kembali. Nah, ada pernyataan sebelumnya bahwa dari Akar mengatakan bahwa salah satu alasan mereka merekomendasikan saham LUCK ini, ya, atau saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LUCK, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena fundamental dari perusahaan ini yang dianggap bagus, ya, yang dianggap pantas untuk diinvestasikan. Apalagi sepengetahuan saya, Joska itu seperti yang disampaikan Mbak Mita juga di interview kita, punya program Stogasem kalau nggak salah ya. Mereka banyak juga membahas tentang fundamental perusahaan. Jadi seharusnya pertimbangan kenapa memilih saham LUCK itu adalah ada analisa di sana, ya, analisa kinerja maupun prospek dari PT Sentral Mitra Informatika Tbk. Nah, sekarang kita akan masuk pada analisanya, akan kita bedah perusahaan ini. Saya berusaha untuk seobjektif mungkin, tidak ada niat sekalipun untuk menjatuhkan siapapun dalam hal ini. Jadi ini pure adalah analisa saya pribadi dengan tujuan selain juga untuk melihat sebenarnya perusahaan ini seperti apa kondisi atau kinerjanya, dan mungkin juga bisa menjadi edukasi ke teman-teman semua, apakah misalkan nanti ke depannya ada kurang lebih perusahaan yang sama atau memiliki kinerja yang sama, mungkin Anda bisa punya landasan atau pegangan analisa yang saya lakukan ini untuk Anda gunakan sebagai analisa di perusahaan tersebut. Nah, jadi PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LUCK ini singkatannya di Bursa Efek Indonesia. Mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Mereka juga selain melakukan jual beli barang-barang elektronik dan komputer gitu ya. Seperti di sini dijelaskan ada hardware gitu ya. 3D printing, kemudian ada server, desktop, notebook, kemudian spare part, aksesoris, printer gitu ya. Mereka juga ada software di sini, ya, OS software, Office software, sama ada enterprise solution.
Ya, kelihatan kalau ini foto dari manajemennya, cuman di depan itu sekali mereka sangat menjual dengan yang ini 3D printing. Walaupun kalau saya amati di laporan keuangan, tampaknya bisnis ini juga penjualannya masih belum terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan jual beli atau perdagangan hardware ke misalkan Bank BNI gitu ya. Kemudian ada beberapa kalau kita buka di sini ya, ke beberapa perusahaan itu yang mereka tidak ada hubungannya dengan 3D printing. Jadi kemungkinan besar bicara tentang hardware, kemudian ada menyewakan juga, tapi memang penjualan mereka di hardware tadi itu besarnya hampir 83% dari penjualan di tahun 2019. Nah, siapa orang di balik dari perusahaan ini, manajemennya? Mungkin kita buka di sini. Ada komisaris utama, Ibu Caroline Himawati Hidajat. Beliau ini tampaknya dari keluarga Hidajat karena saya lihat marganya kurang lebih sama ya, family name-nya dengan direktur utama Ibu Josephine Handayani Hidajat ya. Mereka kemungkinan besar kalau saya lihat dari usianya, Bu Caroline lebih senior ya. Mungkin bisa jadi Bu Josephine ini adik dari Bu Caroline, jadi dari keluarga yang sama. Sedangkan Pak Samsul Hidayat, kalau saya lihat bahkan beliau itu pernah menjabat sampai 2018 sebagai Direktur Penilaian Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Direktur Independen Pak Hendro, Direktur Operasional kalau nggak salah ini Pak Teddy Pohan ya. Kemudian ada Direktur yang lain Bu ini Christine Herawati ya, Bu Christine Herawati. Nah, ini dia. Oke. Nah, mereka sendiri saat ini di Geraha Mas Fatmawati Blok A ya, di websitenya central.co.id. Oke. Kalau saya bisa katakan masih tergolong saham third liner karena memang dari sisi market cap masih kecil ya saham LUCK ini. Kalau saya bisa buka bentar ya. Jadi berdasarkan harga terakhir di 322 lembar per sahamnya, itu market cap-nya hanya sekitar 230 miliar rupiah. Ya, bahkan volume per harinya itu hanya sekitar 863. Ini 863 ribu ya berarti. Ini ribu berarti. Jadi transaksi hariannya pun bisa dibilang hampir bisa dipastikan tidak liquid. Nah, ini yang IPO di November 2018. Waktu IPO itu harganya sekitar 285 ya. Saya catat di sini. Di harga 285 di sini gitu ya. Kemudian harga tertinggi pernah sampai di 2020 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini pernah di puncak di sini ya. Di sekitar Juli. Jadi memang setelah IPO memang dia naik sangat tinggi. Sangat tidak normal karena bahkan mencapai PE ratio di 202 kali, gila. Wah, ini luar biasa. Dan menurut saya pada waktu IPO juga di harga 285 itu PE ratio-nya sudah 57 kali. Ya, sudah sangat tinggi lah, sudah sangat tinggi. Ya, dengan EPS hanya Rp5 per lembar saham kita peroleh angka PE ratio-nya sekitar 57. Dan di 2019 karena harganya tinggi naik sempat di 2020 ini, maka PER tertingginya yang pernah di tahun lalu itu sekitar 202. Saat ini di harga 322 dengan analyzed EPS 12 itu diperoleh 26,8 kali untuk PE rasionya ya. Itu pun sebenarnya tidak murah juga harusnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang
pendapatan perusahaan. Ya, 2019 perusahaan itu memperoleh pendapatan 133 miliar, tahun sebelumnya 102 miliar. Namun ya mungkin karena memang perdagangan hardware gitu ya, kebanyakan 83% kurang lebih. Jadi profit margin dari operationnya sendiri, operating profit marginnya dari LUCK ini hanya sekitar 5,6%. Ya, bahkan sebelumnya 2018 itu 4%. Dan laba bersih di 2019 itu 7 miliar dan 2018 itu 2,2 miliar. Jadi memang ini bisa tergolong ya memang perusahaan kecil lah untuk kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Dan saya pribadi terus terang tidak pernah membeli saham perusahaan dengan market kapitalisasi bahkan di bawah 30 triliun. Saya biasanya ada semacam kriteria yang saya buat ya supaya perusahaan itu juga liquid gitu ya, likuiditasnya transaksi perharinya juga itu lumayan besar, dan saya tidak mau perusahaan yang market cap-nya di bawah 30 triliun. Nah, tadi perusahaan ini LUCK itu hanya sekitar 230 miliar market cap-nya setelah dia turun signifikan ke harga 322. Nah, di sana. Jadi dari sisi net profit margin dia di angka 5,2%, bahkan sebelumnya hanya 2,2%. Ya, return on equity juga sangat rendah gitu ya. Hanya 5,2%. Ya, kalau setelah kita peroleh laporan keuangan kuartal pertama 2020, kalau kita setahunkan itu juga profit marginnya 5,6 dan return on equity cuma 6%. Jadi ini pun tidak masuk kriteria saya sebenarnya, karena biasanya net profit margin itu saya memilih perusahaan di atas 10% NPM-nya, dan return on equity-nya itu kalau di atas 15%, dan masih banyak perusahaan yang masuk ke kriteria tersebut. Nah, saya pikir selain hal-hal yang tadi tidak masuk kriteria saya, tapi ada yang masuk kriteria saya mengenai hutang dari LUCK itu relatif sangat kecil, di mana debt-nya hanya ratusan juta, ya 2018 hanya 288 juta. Ini benar-benar liabilitas yang berbunga, interest debt. Dan 2019 194 juta, bahkan kuartal pertama 2020 hanya 17 juta utangnya. Jadi debt to equity ratio-nya sangat aman sekali, 0,00 ya. Memang dari sisi kenaikan penjualan itu signifikan. Dari tahun 2018 itu naiknya hampir bisa dikatakan 30%, dan kuartal pertama 2020 juga kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama 2019 ya, kalau kita buka di sini itu juga naiknya lumayan signifikan dari 26 miliar menjadi 49 miliar gitu. Jadi memang dia growth-nya lumayan tinggi gitu. Jadi cuman ya itu ada beberapa hal yang mungkin bukan itu ya tadi angkanya. Saya revisi sedikit. Tadi itu adalah cash flow from operations. Jadi naiknya ya kurang lebih sama lah ya, 25 miliar menjadi 40 miliar di 2020. Dan mayoritas dari penjualan hardware ataupun penjualan barang dagangan. Nah, itu dia. Cuman ya itu memang profit margin perusahaan itu kecil, hanya sekitar 5,6%. Nah, kita kembali sedikit ke Excel. Kalau kita masuk ke cash flow, ya, cash flow perusahaan itu bisa dikatakan masih belum stabil, ya. Memang paling parah itu waktu di zaman masih baru IPO, karena IPO-nya itu di November 2018, itu minus 30 miliar untuk operating cash flow-nya. Kemudian naik menjadi 15 miliar sekarang di kuartal pertama, itu minus 1 miliar, 1,9, kalau kita anualkan sekitar 14 miliar gitu. Nah, cuman ada yang sedikit membuat saya agak
bertanya-tanya adalah perihal tentang bagaimana mereka mengelola dana IPO. Jadi seperti kita ketahui, IPO itu dilakukan di bulan November 2018. Yang tadi di harga Rp285 per lembar saham itu LUCK berhasil menggalang dana sebesar ini, 69 miliar ya. 69 miliar. Jadi cukup besar dana yang berhasil dikumpulkan. Kalau kita lihat penjualan perusahaan pun itu tadi di tahun 2018 hanya 20 miliar. Jadi ini merupakan angka yang relatif besar lah ya, karena penjualan mereka nggak sebesar itu juga di satu tahunnya. Nah, di sini yang saya amati adalah ya, di sini penerimaan dari kas pelanggan naik signifikan dari 2018 ke 2019 dari 83 miliar menjadi 116 miliar ya. Nah, di sini ada penerimaan bunga cukup besar, 1,6 miliar. Loh, kok bisa, ada apa gitu ya? Ini penghasilan apa? Ternyata mereka menyimpan dalam bentuk deposito yang bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di bentar ya. Bisa kita lihat di 2020. Nah, ini dia. Nah, ini terlalu kecil ya. Sebentar. Oh ya, tadi sama kok. Ini sebesar 17 miliar. Ya, mereka masukkan 24. Jadi setelah dapat IPO 69 miliar, kemudian dimasukkan ke deposito berjangka sebesar 24 miliar. Kemudian ditarik lagi 17 miliar di 2019. Ya, investasi yang dilakukan lebih banyak masukin deposito daripada investasi. Ya, mungkin karena itu dilakukan di akhir tahun. Ya, tapi bisa dibilang 10 miliar di 2018, kemudian 20 miliar di 2019. Jadi ini baru terpakai kalau bisa dikatakan untuk, karena hutangnya tadi kan kecil ya. Dana 69 miliar itu bisa dikatakan ya dapat bunga kecil lah gitu. Pertanyaannya, buat apa IPO kalau toh dananya ternyata masuk ke deposito gitu. Ya nggak heran, return on equity dari perusahaan memang kecil tadi kan, hanya 5,6%. Jadi perusahaan ini sebenarnya bisa bertumbuh signifikan, tapi di satu sisi juga ya bahwa investasinya untuk berkembang itu bisa dibilang mungkin masih di bawah, ataupun so far masih dipakai sampai 2019 sekitar 50% dari dana IPO itu. Kalau kita lihat di di kuartal pertama 2020 itu sekitar hanya 3 miliar malah di sini. Ditempatkan lagi ada, jadi investasi 3 miliar, ditaruh lagi duitnya atau dikeluarkan duitnya dari deposito itu sebesar 3,8 miliar. Jadi bisa kita katakan bahwa investasinya tidak terlalu signifikan lah gitu. Jadi menurut saya ini perusahaan memang dari sisi penjualan naik signifikan, tapi tidak serta-merta diikuti oleh investasi yang agresif lah, kurang lebih seperti itu. Dengan dana yang mereka miliki cukup besar, artinya sayang gitu dana investor sudah dikumpulkan, tapi ternyata untuk investasinya relatif lebih kecil atau hanya 50% ya sampai 2019. Gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke Excel di sini ya, saya bisa katakan ya, contohnya kayak ini di
akhir tahun 2020 sendiri dia masih punya deposito sama cash 21 miliar. Ini kan besar ya. Ini besar. Ya, maksudnya even dibandingkan dengan profit di 2019 dia jauh lebih besar gitu. Memang perusahaan ini sudah membagi dividen di 2018 sebesar 12 miliar. Di sini. Dividen tunai 12 miliar. 2019 tidak ada. Oke, jadi menurut saya dari sisi kinerja perusahaan, LUCK atau PT Sentral Mitra Informatika ini tidak line dengan harga sahamnya. Jadi harga sahamnya sampai terbang dengan PE ratio 202 kali gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi margin perusahaan, return on equity nggak terlalu tinggi. Memang ada kenaikan sih, betul, dari profitnya itu naik ratusan persen ya. Ini bisa dibilang hampir 200% naiknya ya. Bahkan di kuartal pertama sendiri itu 4,337. Kalau dilanjutkan mungkin bisa jadi 2020, tapi ya kita COVID ya, 2020 bisa jadi ini proyeksi annualized ini nanti nggak 8,3, mungkin bisa kurang lebih sama dengan 2019. Atau mungkin juga bisa lebih baik karena banyak orderan untuk komputer, mungkin bisa jadi. Ya, itu yang nanti kita tunggu di laporan keuangan berikutnya. Tapi bisa dibilang memang kenaikan harga sahamnya kurang wajar. Mungkin itulah kenapa masuk dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia di 2019 yang lalu dengan PE ratio yang cukup tinggi seperti ini gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita lihat ya, secara kalau saya simpulkan kembali bahwa perusahaan ini memang bertumbuh, lumayan pertumbuhannya, lumayan tinggi, dia utangnya sangat kecil, kemudian sayangnya marginnya hanya sekitar 5%-an ya, nggak terlalu besar tadi, 5,2%, dan return on equity-nya tidak juga terlalu besar. Jadi perusahaan ini ekuitasnya tinggi, tapi somehow itu tidak diputar ke investasi untuk memberikan return on equity yang lebih tinggi lagi. Makanya dia berakhir di angka 5,2. Itu jadi IPO yang 69 miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk peruntukan peningkatan dari return on equity yang lebih agresif. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia kurang lebih yang bisa saya sharekan tentang LUCK, perusahaan ini yang mana sekarang sedang dalam berproses untuk klien-klien dari Joska yang kebetulan mereka dibelikan saham LUCK ini. Bagaimana solusinya? Sebenarnya saham LUCK kemarin sempat turun signifikan, bahkan di harga di bawah IPO katanya. Di bawah 285 ya, sempat di 270-an, kemudian sekarang naik lagi ya, tapi volume dari transaksinya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kemarin ada data 19 orang sendiri itu mencapai 2,2 miliar ya, mungkin setelah itu turun 60%-an, dan kemudian juga ada laporan katanya dari ke Satgas Waspada Investasi OJK 80 laporan. Katakanlah dana yang terkumpul atau yang mungkin saat ini sedang menunggu hitungannya mungkin 5-10 miliar dengan jumlah transaksi yang kecil seperti ini ya, yang tidak liquid. Nah, di situ yang mungkin akan menjadi permasalahan bagaimana untuk exit dari orang-orang yang memegang saham LUCK ini ya, karena bagaimanapun kalau tidak liquid ya susah untuk bisa dijual sahamnya, apalagi untuk mengharapkan keuntungan. Bahkan untuk balik modal juga nggak gampang ya, apalagi kalau sempat ada yang beli di harga yang cukup tinggi. Nah, itu dia
diskusi singkat ini. Saya berharap ini bermanfaat dan kita saksikan bersama bagaimana perkembangan dari kasus ini. Semoga ada jalan tengah. Yang paling penting adalah para klien-klien yang merasa dirugikan bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih untuk selalu setia menonton Tagar TV. Salam investasi.